Halo semua, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Bambang. Bagaimana kabar semua? Baik, alhamdulillah baik ya, baik. Hmm, Kali ini saya akan ngerancung sebuah alur cerita dari film Damsel 2024. Bagaimana keseruannya? Langsung saja, banting HP Anda, lempar siapapun yang lewat di depan rumah. Selamat menonton dan putar intronya. Ceki Pro. Di awal film, kita akan diceritakan pada sebuah kisah di mana seekor naga, api yang dianggap meresahkan oleh sebuah kerajaan, diburu hingga ke dalam kandang untuk dibinasakan. Akan tetapi, karena naga itu terlalu kuat untuk para manusia, mereka pun tewas satu persatu, dan hanya menyisakan sang raja yang meminta pengampunan. Scene pun kemudian berpindah 100 tahun kemudian, di mana seorang putri cantik dari kerajaan miskin bernama Elodie. Elodie sedang bersusah payah untuk menghidupi rakyatnya. Mereka tinggal di wilayah yang tandus, sehingga untuk bisa bertahan hidup di sana, mereka harus bekerja keras sebagai kuda. Pada suatu hari, angin segar tiba-tiba datang dari kerajaan makmur bernama Aurela yang mengirimi mereka surat tentang perjodohan antara kerajaan yang membuat sang ayah pun sangat bahagia karena bukan hanya putrinya saja yang akan dilamar oleh seorang pangeran kerajaan, mereka juga akan diberi emas sehingga rakyatnya akan terlepas dari belenggu kelaparan. Pada awalnya, Elodie terlihat ragu, namun setelah diyakinkan kalau perjodohan tersebut sangatlah menguntungkan, ia pun mau menjalaninya. Singkat cerita, Elodie bersama keluarganya akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Aurea dengan sebuah kapal dan mereka disuguhkan oleh munculnya kabut serta patung-patung naga di tengah jalan. Awalnya mereka sangat khawatir, namun setelah diberi informasi kalau kabut tersebut menandakan kalau mereka sudah akan sampai, mereka pun menjadi tenang. Sesampainya di kerajaan Aurela, Elodie dan keluarganya sangat terkesima dengan kemakmuran yang ada di sana karena hal itu berbanding kebalik dengan kerajaannya. Mereka menganggap kalau keputusan yang dibuat sangatlah tepat. Di malam hari, Elodie yang susah tidur karena nervous ingin temu pangeran, tiba-tiba melihat sebuah obor di kejuan yang membuat dirinya merasa janggal. Di pagi hari, Elodie bertemu dengan Pangeran Henry bersama kedua orang tuanya. Di sana mereka membahas tentang perjodohan tersebut dan untuk melancarkan komunikasi antara kedua pasangan, Elodie dan Pangeran Henry pun memutuskan untuk pergi berdua tanpa kawalan. Pada kesempatan itu, Elodie bertanya pada Pangeran Henry kalau pada malam sebelumnya ia melihat sebuah obor dari kejauhan. Dan mendengar hal itu, Pangeran Henry pun menjelaskan kalau kejadian tersebut hanyalah sebuah upacara kuno yang lazim di kerajaannya. Di sisi lain, ibu tiri Elodie yang bernama Bayford bertemu dengan Ratu di balai tempat pernikahan akan dilangsungkan di sana. Bayford sangat memuji persiapan mewah yang dilakukan Ratu untuk mengawinkan anaknya, tetapi hal itu tidak sambut baik oleh sang Ratu karena ia malah melontarkan kata-kata angkuh pada Bayford bahwa yang akan menjadi keluarga bangsawan di sana hanyalah Elodie seorang, alias ia tidak akan mengakui anggota keluarga lainnya. Good day, Lady Bayford. Mendengar hal itu, Bayford merasakan sangat khawatir dan berusaha membicarakannya pada Elodie agar mengagalkan pernikahannya. Tetapi, Elodie yang sudah mulai jatuh cinta pada Pangeran Henry hanya mengabaikannya. Di pagi harinya, pesta pernikahan pun dilaksanakan. Dan sesaat setelah mereka resmi menjadi suami istri, Elodie langsung dibawa ke gunung tempat upacara kuno dilangsungkan. Di sana,
Ia disambut oleh beberapa orang yang menggunakan topeng, dan dijelaskan bahwa dari generasi ke generasi, upacara sakral itu wajib dilakukan dan melindungi rakyat Aurella dari kekacauan. Lalu juga diberikan sebuah koin emas oleh pesulap merah sebagai tanda bahwa ia akan bergabung dengan banyak wanita yang telah membangun kerajaan Aurea. Its lair and set upon the village. Pesulap merah itu juga menjelaskan bahwa dahulu ada seekor makhluk kejam yang menduduki wilayah Aurea dan menyerang para warga desa. Raja Aurella yang tidak mau tinggal langsung mengirimkan pasukannya untuk membunuh makhluk tersebut, tapi misinya langsung gagal. Karena persenjataannya mereka miliki kalah oleh makhluk tersebut, sang raja dibiarkan hidup dan diberi kesempatan untuk menduduki wilayah Aurea, tapi dengan suatu syarat, yaitu ia harus menumbalkan anaknya ke hadapan sang makhluk untuk disiksa. Dengan sebuah belati tangan, Elodie dan Pangeran Henry disayat oleh pesulap merah tersebut, dan langsung direkatkan satu sama lain agar Elodie resmi menjadi seorang darah bangsawan. Ia kemudian digendong oleh Pangeran Henry untuk kembali ke keretanya. Namun saat sampai di jembatan, tiba-tiba Elodie dilempar ke sebuah lubang. Untungnya ia masih sempat berpegangan pada sebuah pohon sebelum sampai ke dasar, sehingga ia pun tak mengalami cedera parah. Setelah Setelah tersadar, Elodie menemukan beberapa perhiasan yang bukan miliknya, yang mana hal itu menandakan bahwa sebelumnya sudah ada putri lain yang dikorbankan. Elodie yang tak mau menyerah dengan keadaan, mencoba mencari jalan keluar. Tetapi saat itu ia masuk ke dalam sebuah ruangan yang cukup besar, dan di sana ia dikejutkan dan terbakarnya kumpulan burung serta semburan dahsyat yang muncul dari belakang. Elodie berlari tak karuan untuk menghindari semburan itu, dan saat ia merasa aman, tiba-tiba sang naga kembali menyemburkan apinya. Elodie yang terjebak di sebuah lubang pun hampir terpanggang. Untungnya ia kembali selamat walaupun kaki dan gaun yang digunakan sempat terkena percikan lava. Did I hurt you? Tak mau tinggal diam, Elodie kembali mencari jalan keluar. Sampai suatu ketika, ia mendapat sebuah ruang bercahaya biru, yang kemudian ia gunakan untuk dijadikan alat penerangan. Dengan alat itulah, Elodie melanjutkan perjalanannya. Ia sempat menemukan sumber mata air untuk menghilangkan dahaganya. Namun belum lama ia menikmati air tersebut, sang naga kembali muncul dan kembali menyembur Elodie dengan kekuatannya. Elodie kembali selamat, tetapi saat ini ia sampai pada sebuah ruang yang sebelumnya pernah dikunjungi oleh korban tumbal kerajaan Aurea yang sempat menuliskan namanya di sebuah batu. Elodie juga dikejutkan dengan lintah-lintah bercahaya biru yang ternyata bisa menyembuhkan luka dari lava panas yang sempat mengenai kakinya. Di sana Elodie juga menemukan sebuah peta yang telah dibuat oleh putri sebelumnya, dan dari situlah Elodie mulai kembali berjuang untuk keluar dari gua tersebut. Singkat cerita, sampailah Elodie pada sebuah ruang cahaya yang di pinggirnya terdapat kristal-kristal untuk dinaikinya. Tetapi sesampainya di atas, Elodie tak bisa berbuat apa-apa, karena ternyata jalan keluar yang diharapkan hanyalah sebuah lubang dengan jurang yang sangat terjal. Dari kejauhan, Elodie sempat melihat pasukan berkuda mendekat ke area pergunungan, namun saat ia mencoba meminta tolong, tiba-tiba sang naga kembali datang. Tapi saat ia ingin menyembur Elodie, naga tersebut teralihkan dengan suara lain yang berasal dari ayah Elodie yang ingin menyelamatkan Elodie dari gua tersebut. Move on. Rupanya, sang ayah yang sebelumnya termakan oleh harta kekayaan, kini tersadar bahwa uang dan emas bukanlah segalanya. Maka dari itu ia pun menyewa seorang penunjuk jalan untuk bisa menyelamatkan Elodie yang telah dikorbankan. Sementara itu, Elodie yang juga mendengar teriakan ayahnya mencoba mendekatinya, namun di tengah jalan, ia menemukan sebuah fakta bahwa yang memulai masalah pertama kali ini sebenarnya adalah dari kerajaan Aurelia sendiri, karena telah membunuh 3 telur naga yang baru menetas.
Maka dari itu, sang naga pun menjadi marah dan selalu meminta tumbal balik dari raja untuk mengirimkan ketiga putrinya untuk dibunuh. Sayangnya hal itu diakali oleh kerajaan Orea, di mana di sini mereka malah mengorbankan putri dari kerajaan lain sebagai tumbal. Setelah mengetahui fakta tersebut, Elodie melanjutkan perjalanannya menuju sumber suara yang memanggilnya. Tapi karena terlalu berisik, naga pun langsung muncul dan dengan mudah membantai dua pasukan itu. Naga itu sengaja menyisahkan sang ayah untuk memancing Melody keluar dari persembunyian. Kekuatan yang tak sebanding membuat sang ayah hanya bisa menyesali perbuatannya. Ia lalu menyuruh Elodie untuk tetap sembunyi. Sang naga yang tak suka dengan kelakuan itu pun langsung menusuknya dengan kuku yang sangat tajam. Elodie yang tak kuat melihat ayahnya dianiaya, tanpa sengaja berteriak dan membuat naga itu tahu kalau Elodie ada di dekatnya. Untungnya, pria penunjuk jalan yang kabur tiba-tiba melakukan kesalahan, dan hal itu pun membuat sang naga pergi mencarinya. Sementara Elodie bergegas untuk melarikan diri dari gua. Melihat buruannya kabur dari gua, sang naga langsung mengejarnya dengan kecepatan penuh. Tapi karena Elodie sangat cerdik, ia pun berhasil mengelabuinya. Naga yang marah kemudian mulai membanjiri awan dengan kekuatan sepanjang malamnya. Sementara raja dan ratu yang panik karena kemarahan tersebut langsung muncul Floria untuk dijadikan tumbal pengganti. Seize her! Keesokan harinya, ibu tiri yang tak bisa membiarkan hal itu mencoba menyusul suaminya. Tetapi di tengah perjalanan, ia malah bertemu dengan Elodie yang baru keluar dari persembunyian. Dan setelah diceritakan kalau Floria dijadikan tumbal pengganti, Elodie pun langsung bergegas menjemputnya kembali ke kandang naga. Elodie yang sudah berpengalaman dengan naga tersebut masuk dan mempersiapkan segalanya, mulai dari membawa pedang hingga menyiapkan alat pengalihan perhatian. Sesaat sebelum Elodie sampai di markas sang naga, alat itu pun langsung bekerja, sehingga membuat naga tersebut meninggalkan Floria dari dekapannya, yang kemudian dimanfaatkan Elodie untuk menyelamatkannya. Sayangnya, kesempatan itu tak cukup untuk bisa membuat mereka kabur. Sang naga yang merasa dibohongi langsung kembali ke markasnya dengan cepat dan melihat Floria yang sudah tiada. Ia pun semakin marah. Elodie dengan berani mencoba menjelaskan pada naga tersebut kalau selama ini ia hanya dibohongi oleh para kaum Orea yang menumbalkan putri dari kerajaan lain, alias bukan dari keturunan asli sang raja. Tapi naga itu tak percaya begitu saja. Ia langsung menyembur Elodie dengan kekuatannya. Elodie berhasil menghindar dan tercebur ke dalam kolam. Ia kemudian kembali mencoba melawan dan menusuk sang naga tepat di mata dan juga lehernya. Naga yang masih kuat tak mau menyerah begitu saja. Ia kemudian langsung menyembur Elodie dengan apinya, akan tetapi hal itu malah mengenainya sendiri dan membuat sang naga terluka sangat parah. Kesempatan itu, Elodie berhasil meyakinkan naga kalau yang dikatakan adalah kenyataan yang sesungguhnya. Maka dari itu, Elodie pun kemudian mengambil lintah biru untuk menyembuhkan luka dari naga tersebut. Scan kemudian berpindah kerajaan Orea yang sedang mempersiapkan tumbal ketiga. Akan tetapi acara itu langsung berubah menjadi kacau ketika Elodie tiba-tiba muncul dan membawa naga untuk menghanguskan mereka semua. Elodie kemudian pergi dari kerajaan itu dan kembali ke utara bersama naga yang sudah bisa dikendalikannya, dan film pun berakhir.